Halo semuanya, kenalin aku Fira Sadinda Gandhi, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan sediaan farmasi di apotek. Untuk yang pertama kita ke perencanaan dulu. Perencanaan sediaan farmasi di sini akan dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu ada konsumsi, morbiditas atau epidemiologi, kombinasi konsumsi morbiditas atau epidemiologi, ABC, serta VEN. Apa itu perencanaan? Perencanaan itu adalah kegiatan penentuan jumlah sediaan farmasi sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan agar tepat jenis, jumlah, waktu, serta efisien. Nah, di sini ada 3 metode, ada konsumsi, morbiditas atau epidemiologi, serta kombinasi keduanya. Untuk metode konsumsi itu merupakan metode perencanaan kebutuhan obat berdasarkan analisis dari data pengkonsumsian obat di periode sebelumnya. Jadi di sini untuk menentukan pembelian sediaan farmasi atau perencanaan, jadi melihat dari data pengkonsumsian obat yang akan dibeli di periode sebelumnya. Di sini ada rumusnya, CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurang sisa stok, di mana CT ini adalah kebutuhan per periode waktu, kemudian CA itu adalah kebutuhan rata-rata waktu dalam bulan. Di sini kebutuhan rata-rata adalah kebutuhan obatnya. Kemudian T di sini adalah lama kebutuhan dalam bulan ataupun tahun. Kemudian SS adalah sisa stok, SS adalah safety stock, mohon maaf, dikurangi sisa stok. Kemudian ada metode morbiditas atau epidemiologi. Di sini metode perencanaan kebutuhan obatnya itu berdasarkan pola penyakit yang paling sering terjadi di masyarakat. Jadi kita melihat untuk misalnya di apotek kita mau perencanaan obat, misalnya obat A. Nah, si obat A ini kita tentukan jumlah yang akan dibeli atau anggaran yang akan dikeluarkan berdasarkan data pola penyakit yang paling sering terjadi di masyarakat beberapa periode terakhir. Di sini ada rumusnya, sama saja dengan metode konsumsi, cuman bedanya di sini adalah CE. CE itu perhitungan standar pengobatannya. Kemudian di sini ada metode kombinasi, di mana metode kombinasi ini adalah gabungan dari konsumsi dan morbiditas atau epidemiologi. Rumusnya sama dengan metode sebelumnya, cuman bedanya di sini CA dan CE-nya dijumlahkan dulu, baru dikali dengan T. Di sini ada contoh perhitungan dari metode konsumsi. Apotek Kafein Pharma akan membutuhkan antasida tablet sebanyak 12.000 setiap bulan, yang pembeliannya dilakukan tiap 10 hari. Waktu tunggu pembelian adalah 1 hari. Jika sisa stok yang ada di apotek sebanyak 500 dan harga beli tablet adalah Rp500 per tablet, berapa anggaran yang akan dikeluarkan untuk membeli obat? Nah, berdasarkan rumus di sini kita bisa melihat CA-nya. CA-nya itu di sini adalah kebutuhan tiap bulannya di sini 12.000. Kemudian dikali dengan T waktu lama waktu penggunaan di sini dalam bulan ya. Di sini kalau berarti pembeliannya dilakukan tiap 10 hari dalam 1 bulan, berarti 10 hari per 30 hari ada 0,3. Kemudian yang pertama, kita menghitung SS atau safety stock. Di sini safety stock rumusnya itu adalah lead time atau waktu tunggu. Waktu tunggu kalau di soal ini adalah waktu tunggu pembelian adalah 1 hari. Dibagi jumlah hari dalam 1 bulan dikali CA. Jadi sama dengan 1/30 dikali 10.000 sama dengan 400 tablet. Kemudian kita hitung kebutuhan per periode waktunya didapatkan 3.500 tablet. Kemudian dikali harga per tabletnya. Jadi anggaran yang dibutuhkan untuk membeli tablet antasida adalah 1.750.000. Kemudian ada contoh perhitungan dari metode morbiditas atau epidemiologi. Untuk soal-soal metode morbiditas atau epidemiologi pada umumnya tuh biasanya CE-nya itu dijabarkan. Cuman di sini tidak saya jabarkan, jadi CE-nya sudah diketahui. Apotek Kafein Pharma setiap bulan menerima pasien gastritis sebanyak 10 orang. Pengobatan gastritis di apotek menggunakan tablet antasida yang tersisa 20 tablet di gudang. Jadi ada sisa stok itu 20 tablet. Jika waktu tunggu pembelian, lead time adalah 1 hari, dan rata-rata standar pengobatan adalah 90, di sini rata-rata standar pengobatan itu adalah CE-nya, berapa anggaran yang harus dikeluarkan apotek dengan pembelian tiap tablet antasida sebesar Rp1.500. Langkahnya sama saja dengan metode konsumsi yang tadi.
Di sini kita hitung dulu safety stock-nya dengan lead time dibagi jumlah hari dalam 1 bulan dikali CA-nya. Di sini lead time-nya 1 hari dalam 1 bulan 30 dikali rata-rata standar pengobatannya 90, yaitu 3 tablet. Kemudian kita menghitung kebutuhan per periode waktunya sehingga didapatkan 73 tablet. Jadi anggaran yang dibutuhkan apotek untuk dikeluarkan adalah sebesar 109.500. Yang terakhir ini ada contoh perhitungan dari metode kombinasi. Apotek Kafein Pharma setiap bulan menerima pasien gastritis sebanyak 10 orang. Pengobatan gastritis di apotek menggunakan tablet antasida yang tersisa 20 tablet di gudang. Penggunaan rata-rata tablet pada pasien adalah 3 kali sehari selama 3 hari. Jika pembelian tablet memerlukan waktu 1 hari, dan apotek membutuhkan 90 tablet tiap bulannya, berapa anggaran yang akan dikeluarkan jika harga beli tablet adalah 1.500 per tablet? Kita langsung hitung saja, caranya sama dengan metode-metode sebelumnya, yaitu kita menghitung dulu safety stock-nya, lead time dibagi jumlah hari, dikali, cuma bedanya di sini itu dikali dengan total CA dan CE-nya, sehingga didapatkan 60 tablet safety stock. Kemudian kita hitung kebutuhan per periode waktunya, sehingga didapatkan 220 tablet. Jadi, anggaran yang dibutuhkan apotek untuk membeli tablet antasida tiap bulannya adalah 330.000. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari metode konsumsi serta metode morbiditas atau epidemiologi. Untuk metode konsumsi sendiri, kelebihannya itu mudah untuk dilakukan karena perhitungannya simple, kemudian data yang diperoleh akurat, karena di sini kita melihat data ada pencatatan di periode sebelumnya. Tidak memerlukan informasi penyakit, tentu saja, dan tidak memerlukan standar terapi. Tetapi kekurangannya itu metode memakan waktu yang lebih lama serta penggunaan obat yang beredar tidak dapat dipantau. Metode morbiditas atau epidemiologi memiliki kelebihan hasil perkiraan mendekati yang sebenarnya. Karena berdasarkan pola penyakit yang terjadi, standar pengobatan yang ada membantu memperbaiki pola penggunaan obat. Kemudian kekurangannya itu memerlukan waktu serta tenaga yang terampil, data penyakit sulit didapatkan, pencatatan dan pelaporan perlu dilakukan secara teliti. Berikutnya ini ada metode ABC-FEN. ABC atau biasa disebut dengan Pareto, ini adalah singkatan dari always, better, dan control, di mana obat-obat pengadaan sediaan farmasi itu dilakukan berdasarkan prioritas obatnya. Nah, prioritas obatnya itu ditentukan berdasarkan ABC-nya ini, di mana A itu adalah jumlah obat yang jumlah unit uangnya tinggi tetapi volumenya kecil. Kemudian B itu adalah obat yang jumlah unit uangnya sedang dan volumenya sedang. Dan yang C adalah obat yang jumlah unit uangnya rendah tetapi volumenya banyak. Kemudian ada VEN atau vital, esensial, dan non-esensial. Di sini itu obat-obat dikategorikan berdasarkan kepentingannya, di mana V itu adalah golongan obat-obat penyelamat hidup, pengobatan penyakit penyebab kematian terbesar, dan dibutuhkan sangat cepat. Contohnya itu obat-obat kardiovaskular. Kemudian ada obat-obat esensial. Ini adalah golongan obat-obat kausal yang bekerja pada penyebab penyakit dan tidak untuk mencegah kematian secara langsung. Contohnya antasida dan antibiotik. Kemudian ada yang golongan non-esensial, di mana ini adalah golongan obat-obat penunjang yang memberikan kenyamanan pada masalah-masalah ringan. Tabel yang di bawah ini adalah tabel kombinasi dari ABC-FEN, di mana kategori golongan obatnya itu dikombinasi antara ABC dan VEN sehingga didapatkan 3 kategori, di mana yang biru ini adalah obat-obat penting, yang merah ini tidak terlalu sedang penting, dan yang hijau ada tidak terlalu penting. Kemudian kita masuk ke pengadaan. Setelah perencanaan, tahap selanjutnya adalah pengadaan sediaan farmasi. Di sini tuh ada pengadaan dan penerimaan. Pengadaan sediaan farmasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta berdasarkan kriteria bahan atau menggunakan metode ABC-FEN, fast dan slow, dan juga berdasarkan hasil perhitungan-perhitungan metode perencanaan sebelumnya. Nah, pengadaan obat ini harus memperhatikan beberapa hal, antara lain itu obat yang tidak stabil dan tidak tahan lama, obat-obatan sediaan khusus, jangka waktu pembelian, kualitas obat, expire date-nya juga tidak boleh lupa,
stok yang ada di gudang, serta kapasitas gudang. Nah, pengadaan ini bisa dilakukan beberapa cara. Yang pertama itu dengan pembelian langsung. Nah, pembelian langsung ini bisa dengan pelelangan, pemilihan atau perbandingan, serta pengadaan langsung. Kemudian ada dengan pengadaan juga bisa didapatkan dengan cara produksi. Jadi kita memproduksi, ini kalau ciri khususnya misalnya di industri. Kemudian sumbangan atau grant atau hibah dan konsinyasi. Nah, konsinyasi ini seperti kita pengadaan obat, tetapi dititipkan. Pengadaan sediaan farmasi juga harus memperhatikan jenis, waktu, jumlah, dan harga obat yang akan kita beli. Nah, setelah kita melakukan pengadaan atau pemesanan, obat datang adalah penerimaan. Nah, penerimaan ini harus berdasarkan standar operasional yang berlaku dan tidak lupa dengan dokumen-dokumen atau nota yang penting yang perlu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kualitas. Di sini ada beberapa contoh surat pemesanan narkotika dan di sini adalah contoh surat pemesanan psikotropika. Untuk pengadaan obat-obat tertentu seperti narkotika dan psikotropika itu terpisah. Nah, setelah kita melakukan pengadaan dan penerimaan, kemudian ada penyimpanan sediaan farmasi. Di sini ada klasifikasi dan gudangnya. Sediaan farmasi perlu disimpan karena tidak sekaligus langsung digunakan. Penyimpanan sediaan farmasi itu kegiatan menyimpan obat dengan mutu yang baik, bisa juga dengan menampung bahan rusak yang aman, dan harus sesuai persyaratan. Di sini contoh klasifikasi atau penyimpanan sediaan farmasi, yang pertama itu ada berdasarkan bentuk sediaannya. Jadi di gudang kita menyimpan sediaan farmasi yang telah datang tadi berdasarkan jenisnya. Tablet, jadi di rak A isinya tablet, rak B isinya sirup, kemudian tetes mata beda, kapsul, dan supo. Kemudian yang kedua ada disimpan berdasarkan kelas terapinya, jadi misal berdasarkan golongan obatnya, jadi obat diabetes di sebelah sini, analgesik di sebelah sini, epilepsi di sebelah sini. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan alfabetis, jadi berdasarkan alfabetis nama obatnya dari A sampai Z. Kemudian ini ada contoh denah gudang sediaan farmasi. Nah, penyimpanan di gudang juga itu harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu ada suhu. Karena ada beberapa obat yang harus disimpan di suhu sejuk ataupun suhu dingin. Kemudian harus memperhatikan kelembaban. Ada obat-obat tertentu juga yang tidak tahan terhadap kelembaban yang tinggi dan cahaya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Thank you for watching.